Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Salam Rida Jatim Show. Untuk edisi kali ini kita mendapatkan tamu yang sangat luar biasa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Beliau sosok yuris, sosok sarjana hukum yang sangat luar biasa, mantan Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Pemerintahan, sekarang beliau mengurusi lingkungan hidup. Menurut saya sih dinas yang cukup rentan dan riskan bahkan. Tetapi beliau tidak mengkaji persoalan-persoalan keriskanan atau kerentanan, tidak. Beliau nanti akan mencoba untuk menganalisis dari hasil penelitian Ibu Yang Sri Romadona, sarjana teknik, beliau juga ahli teknik lingkungan, dan kemudian kami juga menghadirkan Ibu Insinyur Endah Rimbawati, Majelis Manajemen. Saya langsung ke Bu Rimba gitu aja ya, baik. Untuk saat ini kita mengangkat tentang percepatan pembangunan TPA, tempat pengelolaan pemrosesan akhir regional dan atasi masalah sampah wilayah perkotaan. Biasa, sekarang kita mencoba untuk memulai dari Bu Rimba terlebih dahulu. Izin Pak Jempin, di bidangnya penyelenggara, mengapa sih kok mengangkat isu TPA? Ya, padahal sampah itu kalau dibahas kok kotor sih itu ya, Bu Rimba. Bisa dijelaskan Bu Rimba? Kebetulan Bapak, di bidang ekonomi pembangunan itu kan banyak yang harus ditangani. Selama ini memang banyak di pertanian, Pak. Ini kalau masalah lingkungan, isu lingkungan itu jarang sekali. Dan makanya kita sekarang mau 2 tahun yang lalu ya kita sudah mulai mengamati masalah persampahan, karena terutama sampah regional, karena di dalam undang-undangnya nomor 18 tahun 2008 itu sudah diamanatkan di situ tentang TPA regional, Pak. Dan itu kan karena persampahan itu kan sudah, apalagi di perkotaan, Pak, itu sudah merupakan masalah dibandingkan dengan di desa, karena memang kan kepadatan penduduk di sana lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Dan juga kalau mencari tempat pemrosesan akhir sampah kalau di wilayah kota itu kan lebih sulit. Kalau di desa mungkin saja masyarakat itu tiap rumah punya halaman yang bisa ditimbun di sana. Tapi kalau perkotaan kan nggak bisa. Sampai di kota itu ada yang namanya sindrom NIMBY, Pak. Sindrom NIMBY, apa itu, Bu Rimba? Not in my backyard. Wah, angel-angelnya. Not in my backyard syndrome. Jadi perkotaan itu karena kan memang kepadatan penduduknya tinggi, sehingga kalau sampah sudah keluar sampai di luar rumahnya itu bukan urusan mereka. Tapi pemerintah provinsi itu kan tidak punya wilayah ya, Pak Jem, tidak punya wilayah. Apakah pemerintah provinsi juga ikut mengurusi persoalan persampahan? Mungkin, Pak, justru karena kalau misalnya ini kan kalau wilayah perkotaan, Pak. Perkotaan itu kan umumnya tidak punya lahan untuk pengembangan TPA. Harusnya kan bisa kerjasama dengan kabupaten yang bersebelahan. Nah, kalau misalnya karena lintas kabupaten ya. Karena lintas kabupaten jadi kewenangannya ada di provinsi. Oke, siap. Pak Jempin, Dinas Lingkungan Hidup itu memandang isu TPA itu seperti apa? Monggo Pak Jempin dijelaskan. Ya, jadi begini Bapak. Memang itu tadi sampaikan Ibu tadi bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk ya, dan juga semakin meningkatnya industri, dan produksi sampah itu semakin meningkat juga. Artinya kita dari provinsi bagaimana supaya lingkungan tetap sehat, sampah itu bisa dikelola, bisa diproses dengan baik. Itu harapan kita. Nah, untuk itu Pemprov sendiri, Pak, baru menetapkan Perda Nomor 9 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah regional.
Baru tahun 2022 barusan. Jadi mungkin tadi Ibu katakan turunan daripada Undang-Undang 18 tahun 2008. baru turun ini perda kita 9 tahun 2020. Fokusnya ke arah mana itu? Itu fokusnya kepada sampah regional. Sampah regional, TPA regional. Jadi kenapa ini kita ambil? Karena memang kan seperti katakan tadi kan provinsi kan punya wilayah. Jadi di tingkat kabupaten, di tingkat kota itu kan menjadi kewenangan bupati wali kota. Kita ambil peranan di lintasnya Pak. Lintasnya kita ambil. Seperti sekarang sebagai progres daripada perda ini sudah dimulai ada 3 TPA di provinsi, 3 TPA S regional ya. S regional. Tempat pemrosesan air sampah regional. Yang pertama itu di daerah Gerbang Kertasusila. Di mana tepatnya Pak Jendri? Itu nanti akan ada 2 tempat, satu di Lamongan, satu di Mojokerto. Kemudian yang kedua ada di Kediri Raya. Kediri Raya. Itu termasuk 2 daerah yaitu Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Ya. Nah, kemudian ada yang ketiga Probolinggo Raya. Probolinggo Raya. Yaitu kota sama kabupaten Probolinggo. Nah, kemudian yang pertama tadi yang Gerbang Kertasusila ini sudah progresnya ya Pak. Sudah ada kesepakatan bersama antara gubernur, bupati dan wali kota. Tapi apa urgensi dibuatnya perda tersebut? Apakah selama ini ada pernah terjadi konflik kabupaten kota tentang sampah? Ya, jadi begini Pak. Jadi selama ini kan kebanyakan kabupaten kota belum optimal mengelola itu sampah yang ada di daerah itu. Hanya dibuang sementara, ya kan? Hanya terjadi penimbunan di daerah itu, kan? Nah, maksudnya ada konflik enggak? Ada misalkan Surabaya buang sampahnya di Sidoarjo gitu atau Sidoarjo buang sampah itu tidak sampai jadi ya. Tapi mungkin karena terbawa arus bisa saja kan? Bisa jadi ya. Nah, akhirnya kita ambil peranan di sana bagaimana supaya sampah ini menjadi bisa meningkatkan kesehatan masyarakat, bisa meningkatkan lingkungan, siap. Bahkan ini bisa menjadi diberdayakan, bisa jadi bahan gas atau apa kan tidak ulang dan untuk pemanfaatan pada masyarakat ya. Baik. Sekarang geser ke Bu Yangtri. Pernah melakukan penelitian TPA sampah regional itu kapan dan seperti apa? Hasilnya seperti apa? Silakan bisa cerita Bu Yangtri. Saya melakukan penelitian tentang TPA regional ini tahun 2021, Bapak. 2021. Kebetulan lokasinya di Kota Blitar. Oh, kabupaten kota dan kabupaten Blitar. Ya, itu penelitian tentang apa? Fokusnya, spesifiknya. Spesifiknya tentang sebetulnya sih untuk mengetahui apakah sudah terbentuk TPA regionalnya atau belum. Dan di sana kebetulan sudah terbentuk. Belum, masih. Belum terbentuk. Kemarin kebetulan bersamaan dengan PU Cipta Karya juga melakukan kajian di sana terkait pemilihan lokasi untuk sementara masih itu. Dan rekomendasi dari hasil penelitian itu apa Mbak Yangtri? Dari hasil penelitian saya, sebetulnya gini Bapak, untuk rekomendasinya memang untuk TPA regional karena kebetulan TPA yang ada di Kota Blitar sendiri itu sudah tidak memungkinkan untuk menampung sampah lagi. Cuman informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar mungkin nanti ada pengembangan bank sampah. Ada bank sampahnya. Tapi kalau seandainya misalkan tidak dilakukan, mulai tahun 2021 ya, sampai sekarang masih belum. Ya? Belum. Tapi kalau seandainya misalkan tidak dilakukan, tidak direncanakan TPA regional tersebut di kota dan kabupaten Blitar, yang terjadi akan seperti apa, Baik. Kalau terjadi mungkin yang lebih beratnya di Kota Blitarnya ya Bapak. Karena saya tahun kemarin penelitiannya Pak Hamid juga terkait TPA. Ya, alat alternatif itu di TPA Nagoya sudah penuh sekali. Sudah penuh ya? Oke, benar ya.
Dan keinginan untuk membuat bank sampah bagaimana di Blitar itu? Kalau di sana sudah mulai berjalan. Sudah berjalan. Itu. Pak Jepin, mohon maaf, pernah survei juga ke daerah kota Kabupaten Blitar tentang kondisi sekarang ini tentang TPA? Kita belum pernah. Saya baru melakukan di Sidoarjo. Sidoarjo bahkan ya. Sidoarjo. Saya sudah ke sana. Memang di sana ada TPA, Pak. TPA untuk satu kabupaten. Di daerah Berembung. Ya. Tapi memang tadi saya agak sedikit kurang puas. Bahayanya apa sih? Kalau tidak ada pengaturan TPA sampah regional itu, Pak Jembe. Jadi bahayanya gini, Pak. Jadi saya katakan tadi kan produksi sampah itu tiap kabupaten kan banyak. Selama ini kan selalu dibuang begitu saja, ditumpuk begitu saja. Ini bagaimana kita supaya sampah ini menjadi menguntungkan, gitu. Oh gitu. Iya, menguntungkan. Jadi satu saya katakan tadi bagaimana supaya lingkungan makin sehat, masyarakat semakin sehat, terus bagaimana memperdayakan sampai ini menjadi tenaga energi kan gitu. Wah, itu siap. Dan apalagi yang dikhawatirkan nanti sampah medis itu campur juga dan itu malah berbahaya ya untuk kesehatan terutama ya. Iya benar ya. Khusus itu Pak nanti ini kan hanya sektor rumah tangga Pak yang rumah tangga ya. Iya benar. Yang Bapak katakan tadi sampai industri limbah B3 nanti. Ini sekarang yang kita bangun Pak. Gitu ya. Pengelolaan limbah B3 sekarang lagi kita bangun di Mojokerto. Ya. Dan rencana nanti gubernur akan meresmikan gitu ya. Mei Pak. Artinya memang perlu diatur ya. Betul, perlu diatur ya. Tadi Bu Rima, statement dari Pak Kadis tadi itu bagaimana sampah itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi justru malah bermanfaat bagi masyarakat, bisa meningkatkan perekonomian ini. Seperti apa dengan lihatnya? Oke, Pak. Jadi ini sebenarnya kalau sampah ini diolah, mulai pemilahan sampahnya mulai di hulu, misalnya di rumah tangga sendiri dipisahkan antara organik sama anorganiknya, Pak. Itu insya Allah nanti yang di TPA itu tidak akan terlalu besar jumlah yang akan dikelola di TPA. Karena misalnya sampah organik bisa dimanfaatkan jadi kompos. Kalau misalnya di lingkungan RW, RT gitu, RW-nya sendiri ada kader lingkungan ya mengolah itu kan akan kemudian yang anorganik bisa dipilah lagi, yang kardus, karton, sama botol kemasan itu pemulung kan bisa ngambil, nah itu pun bisa dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Jadi yang dibuang ke TPA itu kan hanya yang residunya saja yang memang benar-benar nggak bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk pemanfaatan sampah sendiri selain yang organik, Pak, kita di Balitbang dan Blida kita dulu pernah menjaring inovator-inovator Pak, jadinya ini sampah plastik itu bisa diubah jadi energi. Oh iya, seperti nanti geni itu bisa jadi energi uap sehingga untuk industri-industri kecil. Kemudian di Blitar itu ada juga plastik yang diubah jadi BBM Pak. Bisa, saya pernah dengar itu. Cuma itu ini belum signifikan untuk mereduce sampahnya. Jadi hanya sebagian kecil saja, makanya ini yang perlu kita pikirkan bersama. Mungkin Brida juga perlu mencari inovasi yang lain sehingga ada teknologi yang bisa mereduksi sampah secara signifikan. Itu tugasnya Mbak Bu Rima sama Bu Yang Sri kelihatannya. Bagaimana menggagas penelitian itu. Tapi mungkin Bu Yang Sri atau Pak Kadis, ada nggak praktek baik negara lain yang betul-betul bisa mampu untuk mengelola sampah dengan baik ya? Pernah lihat misalkan Singapura atau apa saja, belum pernah ada kajian-kajian itu praktek baik. Jadi ini Pak Kadis, apa kabar? Jadi salah satu saya belum keluar negeri ya, ini masih dalam. Iya, macam-macamnya kajian kan. Ini salah satu contoh. Ini satu yang kemarin sampai gubernur satu temuan daripada SMK. SMK Ponorogo. Oh iya, bahkan itu sudah ada izin dari ITS. Jadi sampai itu dikelola, hasilnya bisa jadi prokes, bisa jadi bata, gitu loh. Oh, briket-briket itu menjadi energi ya, bahan bakar pengganti bahan bakar minyak.
cuman kendalanya Pak, pembelinya yang kurang. Sehingga itu harus sedikit ada hambatan. Oh gitu. Itu bagus Pak. Bagus Jadi ya, sampah iya. dikelola menjadi Iya benar, ya, itu dan jual relatif murah daripada beli gas itu relatif mahal ya dan sebagainya. Dan juga kemarin itu perintah gubernur supaya itu nanti direplikasi Pak untuk Kapolda. Saya juga Pak tadi Pak mengatakan supaya Brida ini mempunyai peranan untuk melakukan penelitian ya. Ya bisa. Apa kira-kira inovasi yang kita lakukan itu baik. Itu kan harapan Pak. Ya. Bisa kita gunakan nanti TPA ini seperti apa nanti TPA sementara ini. Ya, regional ini. Baik, nanti itu ada tugas nanti kita bisa survei ke Ponorogo ya. Bagaimana mengkaji itu untuk replikasi, kita bantu untuk replikasi. Ya kita dekati bukan hanya itu saja tapi juga ke Brida Ponorogo nanti ya. Baik, mungkin Bu Yang Sri pernah juga ketika penelitian tersebut ini kan persoalan habit ya, perilaku, kultur ya begitu ya. Ya. Apakah benar ini karena orang buang sampah dan saya pernah melihat sendiri itu sudah jelas-jelas dilarang membuang sampah itu ada orang buang sampah 2 kresek taruh situ jelas-jelas itu ya. Ini kan persoalan perilaku apalagi mungkin dia tidak bisa memisahkan antara organik dan anorganik. Pendapatnya Bu Yang Sri gimana ini tentang perilaku atau budaya ini? Nah, kalau untuk perilaku itu sebetulnya memang harus benahi gitu. Cuman masalahnya memang dari dulu kita memang tidak terbiasa untuk memilah. Peran penting awal dari proses pengelolaan sampah itu dari pemilahan. Itu ya pengelolaan sampah ya benar ya. Orang jadi lebih mudah gitu ya benar ya. Jangan itu pemulung saja, saya juga jengkel itu tersampah di tempat itu diorat saja itu benarnya. Itu juga ada bagus. Terus kalau Pak Jemi gimana melihat perilaku atau budaya kita rumah tangga dalam mengelola sampah? Jadi memang kita akui Pak, masyarakat kita belum semua sadar Pak. Perlu kita berikan sosialisasi. Dan kami salah satu tugas kami dalam itu adalah kami melakukan sosialisasi kepada desa-desa. Bahkan di Jawa Timur sudah ada namanya desa berseri namanya. Desa berseri ini dilihat dari bagaimana mereka mengelola sampah dengan baik, bagaimana peranan dari desa, dari perangkat desanya, dari masyarakatnya, bagaimana peran masyarakat. Itu ya memang kita terus berjuang Pak. Itu ya memang itu perlu Pak. Jadi buang sampah sembarangan masih ada Pak. Walaupun mungkin sebagian sudah berkurang ya, kita sudah sadar, tapi masih ada aja. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup provokatif ini, tapi Bu Riba atau Pak Jepin yang jawab ini. Budaya tidak menggunakan plastik ya, seperti di kota Surabaya. Efektifkah? Ini provokatif, tapi jujur loh ini harus kira-kira efektif tidak dengan budaya yang tadi diistilahkan Mbak Yang Sri bahwa agak sulit sekali untuk berubah perilaku masyarakat. Jadi gini Pak, menurut saya efektif kalau itu ada regulasinya. Kalau hanya sekedar saran itu mungkin sulit Pak. Jadi seperti di Bali Pak. Tapi kalau peraturan berarti ada sanksi. Sanksinya. Seperti di Bali itu ada perdanya Pak. Perda di sana untuk tidak menggunakan plastik itu. Contoh kalau kita belanja misalnya ke supermarket, tidak boleh lagi pakai kantongan itu. Sama di Surabaya itu ya. Misalnya kita pakai minum sedotan, tidak boleh lagi plastik itu. Itu ada perdanya. Oh gitu ya. Kalau ada perdanya, sini ada pengaturannya, ada sanksinya, itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau saran hanya saran, ya mungkin masih belum Pak. Gitu ya. Baik. Perlu law enforcement ya. Bu Riba, gimana? Dengan efektif tidak? Kalau saya melihat plastik ini Pak, pengurangan plastik itu bukan dalam rangka ke pengelolaan sampah ya, tapi kalau menurut saya ke masalah pencemaran lingkungannya, karena plastik itu kan yang sekarang itu tidak bisa non biodegradable ya, tidak bisa bisa stabil, bisa istilahnya itu sampai puluhan tahun sampai berapa puluh tahun gitu ya, baru bisa terurai. Kalau misalnya sampah yang tidak bisa non biodegradable itu banyak sekali, akhirnya kan bisa mencemari tanah, bisa mencemari laut, karena kalau orang membuang sampah sembarangan di sana itu saya kira
Memang kesananya, Pak Andi. dari mata kacamata kesehatan itu memang sampah itu yang ditakutkan apabila proses pembakaran, asapnya saja kalau dihirup pada manusia itu namanya menghasilkan dioksin namanya. Kalau dioksin itu kalau masuk ke dalam tubuh tidak bisa dibuang oleh tubuh dan itu bisa nanti larinya kepada CA atau kanker gitu ya. Dan itu baru 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 asapnya saja itu. Gitu ya. Apalagi kalau seandainya ada beberapa plastik yang diolah dan dikonsumsi oleh kita langsung itu juga cukup berbahaya. Baik, kembali lagi biasanya di akhir sesi karena sudah tidak terasa tentunya kita meminta ada closing statement bagaimana kita mampu membangun tata kelola tempat P-nya pemrosesan akhir sampah ini. Kita mulai dari yang muda terlebih dahulu. Bu Yangsi, closing statement keinginan atau mimpi dari Bu Yangsi dari hasil kajiannya penjenengan. Silakan. Kalau harapan saya sih pengelolaan sampah itu tidak perlu sampai ke TPA-nya. Sebaiknya itu dilakukan di hulu. Di hulunya. Ditekankan di situ mungkin lebih efisien. Di hulunya berarti ya tadi itu dari rumah tangga, pemisahan, pemilahan sampah organik dan organik dengan minuman. Mungkin masyarakat mengolah secara mandiri untuk kompos atau seperti di Surabaya itu saya lupa daerah mana itu mereka satu kampung itu membuat briket sampah. Briket ya. Atau yang saya kenal ada bank sampah gitu ya. Bahkan mengumpulkan sampah bisa dijual dan sebagainya. Itu inovasi-inovasi juga harus digalakkan ya. Baik, matur nuwun Bu Yangsi. Bu Rimba, apa yang penjenengan mimpikan dengan persoalan tata kelola TPA sampah regional ini? Ya, saya seperti Bu Yangsi yang pertama itu edukasi ke masyarakat, ke masyarakat untuk bisa memilah sampah itu menjadi sampah organik dan ini kepeduliannya itu Pak yang mesti itu sindrom NIMBY-nya yang itu harus not in my backyard itu yang harus dikurangi sehingga mereka punya kepedulian untuk memilah sampah karena kalau sudah ada pemilahan di awal akan lebih mudah untuk proses selanjutnya. Kemudian dari sisi TPA regional ini kan memang amanah dari Undang-Undang Pak Pemprov Jawa Timur untuk bisa memfasilitasi adanya TPA regional itu supaya bisa kita jalan bersama antara OPD yang terkait. Pak ada 8 kalau tidak salah Pak di Jawa Timur itu yang perlu TPA regional sudah. Kembali lagi kolaborasi ya. Kolaborasi Pak. Saling sepakat untuk pengelolaan sampah. Sama inovasi Pak. Inovasi untuk pengolahan sampahnya supaya reduksi sampah itu bisa signifikan untuk mereduksi sampah karena kan sampah itu kan tidak lepas dari program 3R itu toh Pak. Ya. Reuse, recycling, sama reduce. Baik. Ini bagi yang mempunyai kewenangan tentang kelimbangan di kabupaten kota, ini sudah jadi salah satu isu untuk ke depan bahwa sebenarnya inovasi untuk pengelolaan sampah itu menjadi penting. Baik, terakhir sekarang Pak Jepin, kita nunggu closing statement dari Pak Jepin. Kalau bisa sampai satu lagi, kira-kira perda yang tahun 2020 itu digagas itu bagaimana supaya efektif dan sebagainya. Monggo silakan Pak Jepin. Jadi pertama terkait perda nomor 9 tahun 2022 ini nanti biar efektif itu ada perintah untuk membuat pergub. Oh siap. Ya, itu akan kami buatkan paling gampang nanti Maret. Sesudah perda itu, situ nanti akan kami rinci lagi bagaimana teknisnya supaya nanti pengelolaan TPA ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya nanti pemberlakuan perda ini nanti, khususnya pelaksanaan TPA sementara regional ini, ini bisa berjalan efektif. Karena ini dan ini harapan saya bisa kerjasama semua kepala daerah, kabupaten kota ya. Kota. Jadi tidak lepas dari peranan kepala daerah di sini. Nah, baik di kerjasama kita, baik di penganggaran. Tanpa didukung dengan anggaran yang baik, itu akan sulit Pak. Itu bentuk komitmen ya? Iya, komitmen.
bagaimana pengelolaan sampah di masing-masing daerah itu harus dengan dana yang ada. Tidak boleh hanya simbol bersih tapi nggak ada upaya yang sulit, Pak. Kita sedang dengan dana. Baik mungkin dari segi peralatannya ya. Sekarang kan bagaimana kita upayakan supaya sampah ini yang tadinya tantangan atau hambatan, bagaimana jadi peluang kan gitu. Ya, ya. Nah ini kan perlu inovasi-inovasi ya. Dan itu tidak gratis, Pak, butuh dana. Nah satu contoh, Pak, yang dilakukan oleh swasta Pak di Batu. Ya. Dulu di sana itu tempat pembuangan sementara sampah itu sangat bau, Pak. Sangat bau. Nah, sekarang itu bahkan di dekatnya ada rumah makan, Pak. Ada rumah makan di dekat sampah itu. Dulu kan dijauhin ya. Ya. Bagaimana supaya jangan ini. Sekarang orang yang buang sampah situ nggak masalah. Di situ ada rumah makan. Bahkan banyak dikunjungi dari provinsi lain. Dibanding ke sana, makan di situ. Gitu. Nah itu bagaimana supaya nanti hambatan tadi menjadi peluang kan. Oke. Nah, sini mungkin satu lagi harapan saya ke Brida. Apalagi ini kan namanya baru berubah ya. Siap ya. Harapan saya sangat mengharapkan dukungan dari Brida bagaimana nanti inovasi-inovasi yang bisa dilakukan dalam TPA ini, TPA regional ini nanti. Ini yang kita manfaatkan. Pemprov nanti akan memfasilitasi sarananya, fasilitasnya. Mungkin seperti apa inovasi yang diharapkan dari Brida seperti itu, Pak. Baik. Sesuai dengan jargon Ibu Gubernur yang sangat membumi, saya kira IKI. Ada inisiatif, kolaborasi, Bu Rimba tadi, dan yang terakhir adalah inovasi. Mudah-mudahan Brida Jatimsu seri 8 ini dengan menghadirkan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bapak Jepin Marpun, ini luar biasa, nanti bisa memunculkan banyak inovasi-inovasi di seluruh Jawa Timur. Demikian, sekali lagi, inovasi itu sejatinya katalisator kesejahteraan. Salam Brida Jatimsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya ini? Luar biasa Pak moderatornya. Ya, luar biasa. Bisa pakai dulu ini nih.